Tarik napas perlahan dan rasakan kehadiranmu sepenuhnya di sini. Semesta tidak pernah terlambat memberi, hanya terkadang kita yang belum sepenuhnya membuka tangan dan hati. Ucapkan dalam hatimu dengan penuh kesadaran, aku layak menerima rezeki yang baik, berkah, dan tidak terduga. Aku membuka diriku untuk menerima dengan ikhlas dan memberi dengan cinta. Aku percaya apa yang aku butuhkan sedang datang kepadaku. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, tuliskan di kolom komentar. Aku siap menerima rezeki yang dititipkan untukku. Biarkan alam semesta menjadi saksi kesanggupanmu hari ini. Karena di saat kau menyadari bahwa rezeki bukan hanya soal uang, melainkan energi kasih sayang dari Tuhan, saat itulah hidupmu akan mulai berubah. Bab 1, kata yang bukan sekadar bunyi. Dalam diam yang tak pernah kita pahami sepenuhnya, ada sesuatu yang selalu bekerja. Ada getaran halus yang mengalir di antara doa yang belum terucap dan harapan yang masih terpendam. Dan di antara semua kekuatan yang tak terlihat itu, kata menjadi penentu arah. Kata bukan sekadar bunyi yang keluar dari mulut, bukan pula sekadar rangkaian huruf yang disusun rapi. Kata adalah jembatan antara apa yang kau rasakan dan apa yang semesta kirimkan kepadamu. Banyak dari kita terjebak dalam mengulang kata-kata yang kosong. Kita bilang ingin bahagia, tapi batin penuh luka. Kita ucapkan harapan, tapi dalam hati tersembunyi keraguan. Maka kata yang tidak jujur akan mengambang di udara, tanpa pernah menemukan jalannya pulang ke takdir. Orang-orang bijak dulu tidak banyak bicara, bukan karena tak punya sesuatu untuk dikatakan, tapi karena mereka tahu setiap kata adalah benih. Apa yang kau ucapkan hari ini bisa tumbuh menjadi kejadian besok, tapi hanya bila ia keluar dari tempat yang murni dalam dirimu. Banyak dari kita lupa bahwa dunia ini tidak menanggapi keluh kesah, tapi menanggapi frekuensi. Kata yang keluar dari hati yang penuh syukur akan memancarkan gelombang yang berbeda dari kata yang diucapkan dari hati yang takut. Maka rezeki sejatinya bukan mengejar sesuatu di luar, tapi mengatur ulang apa yang sedang bergetar di dalam. Kita diajari sejak kecil bahwa untuk mendapat rezeki, kita harus bekerja keras. Itu benar, tapi tidak lengkap. Bekerja keras tanpa kesadaran hanya akan membuat kita letih mengejar bayangan. Banyak orang bekerja sekuat tenaga, tapi tetap merasa miskin. Bukan karena tidak cukup, tapi karena mereka kehilangan koneksi dengan sumber rezeki sejati. Sumber itu bukan pada pekerjaan, bukan pula pada koneksi atau keberuntungan, tetapi pada cara kita memposisikan diri di hadapan semesta. Apakah kita hadir sebagai jiwa yang penuh syukur atau sebagai makhluk yang merasa selalu kurang? 3 kata yang akan kita pelajari nanti bukanlah kata-kata sulap. Ia tidak akan mengubah hidupmu seketika seperti tombol ajaib. Tapi ia akan menjadi pintu, sebuah kunci yang hanya bekerja bila diputar dengan keikhlasan. Bila diucapkan dengan hati yang pasrah namun penuh harapan. Bila diulang tidak karena terpaksa, tetapi karena merasa pantas. Kata-kata ini telah lama ada dalam semesta, namun hanya mereka yang siap yang bisa merasakannya bekerja. Ia bukan mantra, ia adalah pengingat. Sebuah jembatan batin agar kita bisa kembali terhubung dengan aliran rezeki yang selama ini mungkin tertahan bukan karena dunia menolaknya, tapi karena kita menolaknya tanpa sadar. Maka sebelum mengucapkannya, mari siapkan ruang di dalam diri. Kosongkan dulu segala keluhan. Tenangkan segala ambisi. Diam sejenak dan rasakan bahwa kamu sedang hidup. Ya, hidup. Itu saja sudah cukup untuk merasa kaya. Karena dari rasa cukup itu, dari keheningan yang tidak lagi meminta, maka kata yang sederhana bisa menjadi kuat. Dan ketika kamu mengucapkannya 3 kali, bukan suara yang akan mengubah hidupmu, tapi kesadaran yang baru saja lahir di dalam dirimu. Bab 2, mengalir dalam kesadaran. Setiap pagi dunia membangunkan kita dengan rutinitas yang sama. Bunyi jam, hiruk-pikuk jalanan, dan daftar panjang hal-hal yang harus dilakukan. Tapi jarang sekali kita bertanya, di mana kesadaranku saat ini? Apakah aku hidup hanya karena napas masih berjalan? Atau karena aku benar-benar hadir? Inilah awal dari segalanya, kesadaran. Banyak orang menginginkan perubahan besar, keberuntungan instan, dan rezeki yang mengalir tanpa henti.
tapi tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Mereka bangun dengan tubuh yang berjalan, tapi jiwanya tertinggal di masa lalu atau terlempar ke masa depan. Dan rezeki, seperti halusnya embun pagi, hanya bisa disentuh oleh mereka yang benar-benar hadir di saat ini. Kesadaran bukan hal yang mewah. Ia tidak membutuhkan tempat sunyi di pegunungan atau jam-jam meditasi yang panjang. Kesadaran adalah ketika kau mencuci tangan dan benar-benar merasakan air. Ketika kau makan dan bersyukur pada tiap suapan. Ketika kau menarik napas dalam dan menyadari bahwa hidup masih diberi padamu hari ini. Dari kesadaran yang sederhana ini, tercipta ruang batin. Ruang inilah yang menentukan apakah energi rezeki bisa masuk. Bukan soal pantas atau tidak pantas, tetapi soal terbuka atau tertutup. Rezeki bukan memilih yang rajin semata, tapi memilih yang menyambutnya dengan lapang. Dalam perjalanan hidup, kita sering terlalu sibuk mengatur strategi, berusaha mengontrol hasil, dan menyusun rencana yang rumit. Tapi kadang yang kita butuhkan hanyalah duduk diam, menyadari keberadaan kita, dan membiarkan semesta berbicara. Semakin keras kita memaksa, semakin jauh rezeki itu terasa. Tapi saat kita tenang, saat kita hadir sepenuhnya, rezeki itu datang tanpa terduga, kadang lewat pintu yang tak pernah kita sangka, kadang dari arah yang tak pernah kita minta. Inilah keajaiban kesadaran. Ia membuka jalan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan penerimaan. 3 kata yang akan kau ucapkan kelak, tidak akan bekerja jika hatimu masih penuh kegaduhan. Maka sebelum mengucapkannya, hadirkan dulu kesadaran. Rasakan tubuhmu, dengarkan detak jantungmu, dan pahami bahwa kamu bukan sekadar manusia yang hidup. Kamu adalah makhluk yang sedang belajar menerima. Saat kamu mengucapkan sesuatu dari ruang batin yang sadar, kata itu menjadi doa yang hidup. Dan doa yang hidup adalah cahaya yang melesat ke arah takdir. Semesta tak pernah menolak cahaya itu. Ia hanya menunggu siapa yang benar-benar menyalakannya dari dalam. Kesadaran bukan tujuan, tetapi kondisi. Dan dalam kondisi ini, setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan. Bila kamu hadir saat mengucapkan kata itu, bila kamu tidak melakukannya sambil tergesa atau karena rasa takut, maka kata itu akan mengalirkan energi. Energi yang tidak terlihat tapi terasa. Energi yang membuka jalan, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk orang yang tepat, waktu yang selaras, dan ketenangan hati yang tak tergantikan. Dan saat itulah kamu akan mengerti bahwa energi rezeki sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari dunia batin yang telah kamu benahi dengan sadar. Bab 3, energi itu nyata tapi halus. Bayangkan sejenak sebuah kolam yang tenang, permukaannya jernih, memantulkan langit tanpa celah. Sekarang bayangkan sebutir batu kecil dijatuhkan ke tengahnya. Riaknya menyebar, membentuk lingkaran-lingkaran halus, bergerak tanpa suara, tapi menjangkau luas. Begitulah energi bekerja. Ia bukan seperti badai yang menghempas dengan paksa, tetapi seperti riak air, tenang, lembut, namun menjangkau jauh lebih dalam daripada yang kasat mata bisa tangkap. Dan dalam hidup ini, rezeki adalah bentuk dari energi itu. Ia tidak datang dengan suara gaduh, tapi seringkali muncul di saat-saat sunyi ketika kita cukup diam untuk merasakannya. Setiap orang memancarkan gelombang energi. Pikiranmu, perasaanmu, bahkan sikap tubuhmu, semuanya adalah sinyal yang dikirimkan ke semesta. Saat kau merasa takut, semesta menangkap ketakutanmu sebagai permintaan untuk dijauhkan dari hal-hal besar. Saat kau merasa yakin dan bersyukur, gelombangmu berubah menjadi magnet yang memanggil peristiwa baik. Maka bukan semata-mata usahamu yang membawa rezeki, tapi vibrasimu yang mengizinkan ia datang. Ini bukan tentang ilmu gaib atau teori kosong. Ini tentang resonansi, bahwa yang sejenis akan saling menarik. Jika batinmu hidup dalam kelimpahan, maka kelimpahan akan mencarimu, bahkan saat kau sedang tidak mencarinya. Masalahnya, banyak dari kita hidup dalam kebisingan batin. Kita merasa dunia ini tak adil, lalu mengeluh. Kita merasa kekurangan, lalu membandingkan. Kita merasa takut gagal, lalu menunda. Semua ini memancarkan sinyal yang sama, bahwa kita belum siap. Dan semesta, dengan segala kelembutannya, tidak akan memaksa. Ia hanya datang bila diundang dengan kesadaran yang bersih. Maka sebelum meminta lebih,
Tanyakan, sudahkah aku menciptakan keheningan di dalam? Sudahkah aku menjadi kolam yang cukup tenang agar pantulan rezeki bisa terlihat jelas di permukaan jiwaku? 3 kata yang akan kau ucapkan nanti bekerja seperti cahaya kecil di tengah ruang yang gelap. Ia tak meledak, ia tidak membuat gegap gempita, tapi ia menuntunmu, menerangi, menghangatkan keyakinanmu yang mungkin mulai padam. Kata itu bukan menggerakkan semesta dari luar, melainkan menghidupkan energi dalam dirimu yang selama ini tertidur. Saat energi itu hidup, sesuatu berubah. Bukan dunia di luar, tapi cara pandangmu terhadap dunia. Dan dari cara pandang yang berubah, tindakanmu akan berbeda, dan dari tindakan yang berbeda, hidup pun akan bergerak ke arah yang baru. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang bisa hidup biasa saja, tapi selalu cukup, dan sebagian lain bekerja mati-matian, tapi tak pernah merasa tercukupi. Bukan karena rezekinya sedikit, tapi karena energi dalam dirinya belum dibuka. Maka tugasmu bukan mengumpulkan lebih banyak, tapi menyelaraskan. Ketika kau sudah selaras, hal yang dulu kau kejar justru akan datang sendiri. Dan semua itu dimulai dari dalam, dari kesadaran, dari keheningan, dan dari 3 kata yang bila diucapkan dengan hati yang terbuka, akan menjadi aliran energi rezeki yang tak pernah putus. Bab 4, pintu rezeki dibuka dari dalam, bukan dari luar. Kita hidup di dunia yang terus membujuk kita untuk mencari keluar. Dunia yang membuat kita percaya bahwa semua yang kita butuhkan ada di luar sana. Di dalam rekening, dalam jabatan, dalam kekayaan, dalam pujian. Padahal semakin kita berlari keluar, semakin kosong bagian dalam diri kita yang sebenarnya adalah pusat dari semua penciptaan. Banyak orang bekerja siang malam, mengejar kesempatan demi kesempatan, tapi masih merasa hampa. Itu karena mereka membuka semua pintu keluar, namun lupa satu pintu yang paling penting, pintu dari dalam. Dan selama pintu itu tertutup, rezeki tidak akan pernah terasa utuh, meskipun jumlahnya melimpah. Rezeki bukan hanya apa yang masuk ke dalam genggaman. Ia juga adalah rasa cukup, rasa damai, dan kemampuan untuk merasakan nikmat dari hal yang sederhana. Bahkan, tak sedikit orang yang hidup dalam kekayaan, tapi tak pernah bisa menikmati makan siangnya sendiri, karena pikirannya sibuk merancang besok yang penuh ketakutan. Maka bukan harta yang menjadikan seseorang kaya, tapi kondisi batin yang siap menerima, merasakan, dan merayakan hidup ini apa adanya. Itulah mengapa dalam ajaran para bijak, kunci rezeki bukan terletak pada kepandaian, melainkan pada keterbukaan hati. Ketika hati terbuka, bukan hanya rezeki yang masuk, tetapi juga keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Tapi keterbukaan ini tidak lahir dari ambisi, melainkan dari ketulusan. Saat seseorang berkata, "Aku siap menerima," namun dalam dirinya masih penuh penolakan, maka kata itu menjadi kosong. 3 kata yang akan kita ucapkan nanti tidak akan membukakan pintu apapun jika engkau mengucapkannya hanya sebagai formalitas. Tapi jika kau ucapkan dari dalam, dari ruang batin yang telah dibersihkan dari prasangka dan penghakiman, maka pintu rezeki akan terbuka perlahan, dan yang datang padamu bukan hanya uang, tetapi juga arah. Setiap manusia diciptakan dengan pintunya masing-masing. Tidak semua orang ditakdirkan menempuh jalan yang sama, karena tidak semua pintu mengarah ke tempat yang sama. Tapi semua orang diberi kunci, dan kunci itu terletak dalam dirinya sendiri. Sayangnya kita sibuk meminjam kunci orang lain, meniru langkah mereka, menyesuaikan diri demi diterima. Padahal yang kita butuhkan adalah keberanian untuk diam, mendengar dan mengenali suara hati sendiri. Sebab ketika kita mengenali diri, kita mengenali pintu kita sendiri. Dan ketika pintu itu dibuka dari dalam, semesta akan mulai bergerak. 3 kata yang akan kau ucapkan nanti bukanlah kata asing. Bahkan mungkin kau pernah mengucapkannya ratusan kali dalam hidupmu. Tapi kali ini berbeda, karena kali ini kau tidak mengucapkannya dari ketakutan atau dari harapan kosong, tetapi dari kesadaran bahwa kau telah cukup. Bahwa hidup ini bukan tentang menunggu rezeki datang, tapi tentang menyiapkan ruang agar ia merasa nyaman untuk tinggal. Dan ruang itu hanya bisa dibuka dari dalam. Bab 5. Saat kata menjadi doa, doa menjadi getaran, dan getaran menjadi takdir.
Setiap kata yang lahir dari kesadaran sejati bukan lagi sekadar bunyi, ia berubah menjadi doa. Doa bukan hanya yang kita panjatkan dengan tangan terangkat dan kepala menunduk, tetapi juga yang kita bisikkan dalam hati setiap kali kita bersyukur, setiap kali kita berharap, dan setiap kali kita pasrah. Ketika kata menjadi doa, maka ia mulai hidup. Ia bergerak tak terlihat, melintasi ruang yang tak diukur waktu, dan memantul kembali kepada kita dalam bentuk kejadian, peristiwa, atau pertemuan yang tak pernah kita sangka. Inilah cara semesta bekerja, tidak dengan logika, tetapi dengan getaran. Doa bukan tentang meminta sesuatu terjadi. Doa adalah bentuk penyelarasan batin kita dengan kehendak tertinggi. Ketika seseorang berdoa dengan penuh keyakinan, ia sedang menyatakan bahwa dirinya siap untuk menerima, bukan sekadar berharap. Kata yang keluar dari getaran semacam ini akan menggema jauh lebih kuat daripada ribuan kata yang diucapkan dari ketergesaan. Maka jangan hanya bertanya, apa yang harus kuucapkan agar rezeki datang? Tapi tanyakan juga, dari ruang batin seperti apa aku mengucapkannya? Karena suara hanya akan menjadi takdir jika lahir dari ketenangan dan keyakinan yang mendalam. Dalam dunia yang dipenuhi kebisingan, sedikit sekali orang yang benar-benar memahami kekuatan kata. Kita sering berbicara untuk mengisi kekosongan, bukan untuk mengisi makna. Kita meminta tapi tidak hadir. Kita berharap tapi setengah hati. Padahal kata yang benar-benar bekerja adalah kata yang jujur, kata yang disertai getaran yang selaras, kata yang lahir dari dalam. Maka saat engkau mengucapkan 3 kata yang akan kita pelajari nanti, jangan buru-buru, diam dulu, rasakan dulu. Sadari bahwa kamu sedang berbicara tidak hanya pada dunia luar, tapi juga pada bagian terdalam dirimu sendiri. Dan ketika kata menjadi doa, dan doa menjadi getaran, maka getaran itu akan menyentuh semesta. Ia akan bergerak seperti gelombang yang tak terlihat, memantul dan kembali dalam bentuk kejadian yang cocok dengan frekuensi asalnya. Jika doamu dipenuhi ketakutan, maka yang datang adalah ujian. Tapi jika doamu lahir dari rasa cukup dan keyakinan, maka yang datang adalah kelapangan. Inilah rahasia yang jarang disadari. Semesta tidak membalas kata-kata kita, tetapi getaran di baliknya. Maka benahi getaranmu, dan rezeki akan datang seperti aliran air yang mencari celah menuju tanah yang siap menerima. 3 kata itu bukan sekadar rangkaian huruf. Mereka adalah simbol dari niat. Bila engkau mengucapkannya dengan penuh kesadaran, maka takdir akan mulai berubah. Bukan karena kata itu ajaib, tapi karena dirimu yang mengucapkannya sudah menjadi pribadi yang berbeda. Dan perubahan takdir dimulai dari perubahan diri. Maka sebelum rezeki itu datang dari luar, biarkan getaran doamu memperbaiki jalan dari dalam. Ucapkan dengan tenang, dengan hati yang terbuka, dan dengan jiwa yang tak lagi takut kekurangan. Sebab ketika kata menjadi doa dan doa menjadi getaran, maka takdir pun tak bisa menolak untuk berubah. Bab 6, 3 kata. Itu bukan meminta tapi mengaktifkan. Sekarang kita tiba pada inti dari perjalanan ini. 3 kata yang selama ini kau tunggu-tunggu bukanlah mantra sihir. Ia bukan pintasan, bukan pula kunci instan yang mengubah hidupmu dalam satu malam. 3 kata ini adalah sinyal. Sinyal kepada semesta bahwa kau siap, bahwa ruang dalam dirimu telah dibersihkan dari ketakutan, dari keraguan, dan dari rasa tidak pantas. Dan ketika 3 kata itu diucapkan dengan penuh kesadaran, sesuatu di dalam dirimu akan mulai aktif. Sesuatu yang telah lama tertidur, getaran penciptaan. 3 kata itu adalah, aku menerima sepenuhnya. Ya, sesederhana itu. Tapi jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Karena makna di baliknya sangat dalam. Saat kamu mengucapkan, aku menerima sepenuhnya, kamu tidak sedang meminta. Kamu sedang menyatakan kesiapan. Kamu sedang membuang benteng dalam dirimu yang selama ini menghalangi aliran rezeki masuk. Kamu sedang membiarkan semesta bekerja tanpa hambatan. Dan lebih dari itu, kamu sedang mengizinkan dirimu sendiri untuk layak menerima semua kebaikan yang telah disiapkan untukmu. Mengucapkan, aku menerima sepenuhnya, bukan berarti pasrah tanpa arah. Justru itu adalah bentuk pasrah yang paling sadar.
Kau tidak lagi menuntut hidup harus sesuai dengan keinginanmu, tapi kau juga tidak menyerah. Kau memilih untuk berada dalam aliran sambil tetap menjaga langkahmu selaras dengan kebaikan. Kau tahu bahwa rezeki terbaik seringkali datang bukan dalam bentuk yang kau bayangkan, tapi dalam bentuk yang paling kau butuhkan. Maka aku menerima sepenuhnya adalah pengakuan bahwa apapun bentuk rezeki itu, aku tidak menolaknya. Aku siap menjalaninya dengan rasa syukur. Ketika kata ini diucapkan 3 kali, secara perlahan energi dalam dirimu akan berubah. Batinmu akan menjadi lebih lapang. Kamu berhenti menolak keadaan, berhenti bertanya, kenapa belum datang, dan mulai merasa cukup. Dan dari rasa cukup itulah justru datang kelimpahan yang sejati. Karena semesta mencintai mereka yang bersyukur sebelum menerima. Mereka yang membuka pintu bukan karena ingin segera diisi, tapi karena percaya bahwa apapun yang datang adalah bagian dari perjalanan yang menyempurnakan. Maka ucapkanlah dengan tenang, dengan perlahan, dengan penuh kesadaran. Aku menerima sepenuhnya. Ucapkan sekali untuk melepas harapan yang berlebihan. Ucapkan kedua kali untuk membiarkan tubuh dan pikiranmu selaras. Dan ucapkan ketiga kali untuk membuka seluruh ruang dalam dirimu agar siap menerima apapun yang datang, sebagai rezeki, sebagai pelajaran, sebagai pertumbuhan. Karena pada akhirnya, energi rezeki bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirimu yang telah siap berkata, aku menerima sepenuhnya. Bab 7, energi syukur, magnet rezeki yang paling dahsyat. Di antara semua energi yang bisa kita pancarkan ke semesta, tidak ada yang sekuat dan seteduh energi syukur. Syukur bukan hanya ucapan, bukan pula basa-basi yang kita lontarkan di saat senang. Syukur adalah kondisi batin. Ia adalah sikap terdalam dari jiwa yang menyadari bahwa segala sesuatu, bahkan yang pahit sekalipun, adalah bagian dari kebaikan yang belum selesai. Ketika seseorang benar-benar bersyukur, ia tidak sedang memaksa semesta untuk memberikan lebih. Ia sedang menyatakan bahwa ia sudah cukup, dan dari rasa cukup itulah justru datang kelimpahan yang tak pernah habis. Banyak orang mengira bahwa syukur hanya datang setelah sesuatu diterima, padahal mereka yang telah mengenal jalan kebijaksanaan tahu. Bersyukur bukan karena sudah mendapatkan, tapi karena sadar bahwa semua sudah cukup sejak awal. Kita menunggu datangnya rezeki besar, padahal setiap helaan napas pun adalah bentuk rezeki yang tak ternilai. Dan siapa yang mampu melihat kecilnya anugerah sebagai kebesaran, dialah yang akan dipercaya oleh langit untuk menerima lebih banyak lagi. Karena semesta tidak menitipkan kelimpahan pada hati yang tamak, tapi pada hati yang tahu cara merayakan setiap hal kecil. Syukur adalah magnet. Ia menarik segala kebaikan yang serupa. Saat kau bersyukur, frekuensimu naik. Kau memancarkan cahaya yang hanya bisa ditangkap oleh hal-hal baik. Dan dari situ, hidup mulai berubah pelan-pelan, bukan karena semuanya tiba-tiba menjadi sempurna, tapi karena kamu mulai bisa melihat kesempurnaan dalam yang sederhana. Bahkan masalah pun mulai terasa sebagai pelajaran. Bahkan keterlambatan pun terlihat sebagai pengaturan waktu yang lebih bijak. Inilah keajaiban syukur. Ia tidak mengubah kenyataan secara langsung, tapi mengubah caramu melihat kenyataan. Dan dari sana, kenyataan pun perlahan mengikuti. 3 kata yang telah kita ucapkan sebelumnya, aku menerima sepenuhnya, hanya akan menjadi penuh makna jika didampingi oleh syukur. Karena menerima tanpa syukur hanya akan jadi kepasrahan yang kering. Tapi menerima dengan syukur, itu adalah kekuatan spiritual. Ia bukan lagi tentang apa yang aku dapat, tapi tentang bagaimana aku hadir dalam hidupku sekarang. Dan saat engkau hadir dengan penuh syukur, semesta akan melihatmu bukan sebagai pengemis rezeki, tapi sebagai penjaga rezeki. Maka ia akan mempercayakan padamu lebih banyak lagi, karena tahu kau tidak akan serakah dan tidak akan mengeluh bila belum saatnya. Jadi, jangan menunggu sesuatu yang besar untuk bersyukur. Bersyukurlah sekarang. Bersyukurlah pada detik ini, pada udara yang kau hirup, pada waktu yang masih diberikan, pada hati yang meski terluka, tapi masih bisa berharap. Karena dalam syukur yang diam-diam, terkandung cahaya yang sangat terang, cahaya yang akan membuka jalan, cahaya yang akan menuntunmu kepada rezeki yang bukan hanya datang, tapi menetap.
Dan semua itu dimulai dari dalam dirimu, dari ucapan yang sederhana, dari hati yang tulus berkata, "Aku menerima sepenuhnya, dan aku bersyukur atas apapun yang sedang terjadi." Bab 8. Saat kamu siap memberi, rezeki akan kembali. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana caranya agar rezeki datang terus-menerus? Mereka mencari pola, mencari rumus, mengejar peluang, namun lupa satu hukum yang tak tertulis, tapi tak pernah gagal bekerja. Semesta memberi kepada mereka yang siap memberi. Ketika kau belajar memberi, kau sedang membuka pintu arus. Dan dalam hukum arus, air yang mengalir akan selalu digantikan oleh air yang baru. Tapi jika kau menahan air itu karena takut kehabisan, ia akan membusuk di tanganmu. Begitu pula dengan rezeki, ia bukan milik yang disimpan, tapi aliran yang dijaga. Memberi bukan berarti kau harus kaya dulu. Justru mereka yang tahu memberi dari kekurangan sedang menyatakan kepada semesta bahwa dirinya sudah cukup. Dan rasa cukup dalam getaran spiritual adalah panggilan bagi datangnya lebih banyak kebaikan. Banyak orang salah paham, mereka menunggu berlebih untuk mulai berbagi. Tapi dalam hidup ini, yang memberi duluanlah yang membuka jalan bagi kelebihan. Saat kamu memberi, kamu sedang berkata kepada kehidupan, "Aku percaya akan kelimpahan." Dan keyakinan itu jauh lebih kuat daripada semua perencanaan keuangan yang rumit. Memberi bukan hanya dalam bentuk uang, bahkan dalam senyum, doa, dukungan, waktu, perhatian. Semua itu adalah bentuk rezeki yang jika diberikan dengan tulus, akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih besar. Mungkin bukan langsung, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pasti datang karena semesta menyimpan dengan sangat rapi setiap getaran kebaikan yang pernah kau lepaskan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Semua akan kembali pada waktu yang tepat dalam bentuk yang tak pernah kau duga. Tapi yang lebih dalam dari memberi adalah memberi tanpa pamrih, karena disitulah keikhlasan diuji. Banyak orang memberi dengan syarat tersembunyi, berharap diganjar balik oleh dunia. Padahal energi yang paling murni adalah energi yang lepas tanpa tali. Ketika kau memberi karena cinta, karena kepedulian, karena tahu bahwa kamu adalah bagian dari keseluruhan hidup ini, maka semesta akan memperlakukanmu bukan sebagai pengambil, tapi sebagai penghubung aliran rezeki. Dan peran itu akan menjadikanmu wadah yang terus diisi, karena kau tidak menampung tapi mengalirkan. Jadi jika kau ingin rezeki terus datang, tanyakan pada dirimu, sudahkah aku memberi dengan tulus hari ini? Bukan berapa besar yang kau berikan, tapi dari ruang batin mana kamu memberikannya. Semakin banyak kamu memberi dari cinta, bukan dari kekhawatiran, maka semakin cepat hidupmu berubah. Rezeki itu seperti udara, ia harus terus bergerak. Dan saat kamu menjadi bagian dari gerakannya, bukan sebagai penahan, tapi sebagai pengalir, maka rezeki tak akan pernah jauh darimu. Ia akan kembali dan kembali lagi. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu layak untuk dipercaya oleh semesta. Bab 9. Diam, tenang, dan biarkan semesta bekerja. Di tengah kehidupan yang riuh, kadang yang paling sulit bukanlah berlari, tapi berhenti. Kita terbiasa berpikir bahwa semakin banyak kita bergerak, semakin cepat rezeki datang. Kita memaksa pintu terbuka, kita ketuk terlalu keras, kita teriak terlalu nyaring, seolah semesta tuli dan tak peka pada keinginan kita. Padahal dalam banyak kasus, rezeki justru datang saat kita berhenti menggenggam terlalu erat. Ketika kita belajar diam, bukan sebagai bentuk pasrah yang lemah, tetapi sebagai bentuk percaya yang dalam. Karena diam dan tenang adalah bahasa lain dari keyakinan. Ada saat di mana kau sudah mengucapkan doa terbaik, sudah menanam benih-benih amal, sudah bersyukur dan memberi. Maka pada titik itu, jangan paksa bumi terbuka sebelum waktunya. Tenanglah, tarik napas perlahan, rasakan bahwa kamu tidak sendiri. Semesta bekerja bukan dengan cara tergesa. Ia menyusun peristiwa demi peristiwa, menata waktu dan tempat, hingga pada momen yang tepat, kau akan mendapati bahwa semuanya datang tanpa harus kau tarik. Yang kamu butuhkan hanya satu, percaya dan diam sejenak untuk mendengarkan pesan dari balik layar kenyataan. Diam bukan berarti tidak bergerak, tapi tidak gelisah. Diam bukan berarti tidak berbuat, tapi tidak menyabotase proses.
Seperti petani yang telah menanam benih dan menyiram dengan sabar, ia tidak menggalinya setiap hari untuk memastikan tumbuh. Ia percaya bahwa bumi tahu cara menghidupkan. Dan begitu pula dengan semesta, ia tahu cara menjawab harapanmu. Asalkan kamu tahu caranya menunggu dengan tenang. Kadang yang menghambat rezeki bukan karena belum waktunya datang, tapi karena kita terlalu sibuk meragukan jalannya. Dan keraguan adalah kabut yang menghalangi cahaya rezeki masuk. Dalam keheningan yang kau ciptakan, muncullah intuisi. Suara lembut yang bukan dari pikiran, tapi dari jiwa. Ia tidak berteriak, ia membisik. Dan dalam bisikan itulah kau akan tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan. Itulah petunjuk yang sering kita lewatkan karena kita terlalu bising di dalam. Maka jika kau ingin rezeki datang dengan arah yang jelas, ciptakan dulu ruang yang hening di dalam batinmu. Karena rezeki tidak datang melalui keramaian pikiran, tapi melalui jalan sunyi yang dibuka oleh kesadaran. Jadi, setelah semua yang kau lakukan, setelah kau ucapkan 3 kata itu, setelah kau bersyukur, setelah kau memberi, izinkan dirimu diam. Tenang, biarkan semesta bekerja tanpa campur tangan panikmu. Duduklah dalam keyakinan, bukan dalam ketakutan. Katakan dalam hatimu, aku telah siap dan aku percaya. Lalu biarkan hidup mengalir sebagaimana air yang tahu kemana harus mengalir. Dalam ketenangan itulah rezeki akan datang. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi selalu tepat waktu. Bab 10. Ketika rezeki itu datang, jangan lupa siapa dirimu. Dan akhirnya ketika semua doamu dijawab, ketika jalan yang dulu terasa buntu kini terbuka perlahan, ketika rezeki itu benar-benar datang menghampiri, tanpa kamu duga, tanpa kamu paksa, apa yang akan kamu lakukan? Disinilah ujian paling halus menunggu. Banyak orang mampu berdoa dalam kesulitan, namun kehilangan kesadaran saat menerima kemudahan. Banyak yang menangis saat meminta, tapi lupa bersujud saat menerima. Maka ingatlah, ketika rezeki itu datang, bukan hanya hartamu yang diuji, tapi juga jiwamu. Jangan tertipu oleh cahaya rezeki jika ia membuatmu lupa pada sumbernya. Karena rezeki bukan milikmu, ia hanya dititipkan. Dan setiap titipan adalah ujian, bukan puncak. Rezeki datang bukan untuk membuatmu tinggi hati, tapi untuk menjadikanmu lebih rendah hati. Bukan untuk menunjukkan siapa kamu di hadapan manusia, tapi siapa kamu di hadapan Tuhan. Maka ketika hidupmu mulai berubah, ketika angka dalam rekening bertambah, ketika pintu-pintu terbuka lebih cepat dari langkahmu, tetaplah bersujud, tetaplah merunduk, tetaplah hening di dalam. Orang bijak tidak membanggakan rezeki yang diterimanya, tapi menyimpannya dalam keheningan dan membagikannya dalam kebaikan. Karena mereka tahu, energi rezeki akan terus mengalir selama kau tidak menggenggamnya terlalu erat. Mereka tahu bahwa yang datang dengan tenang harus dijaga dengan ketenangan pula. Mereka tahu bahwa semakin besar rezeki yang dipercayakan, semakin besar pula tanggung jawab yang menunggu. Maka jangan hanya bersyukur dalam doa, tapi bersyukurlah dalam tindakan. Jadikan rezeki itu berkah, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk hidup yang kau sentuh. Dan jika suatu saat rezeki itu pergi lagi, jangan panik. Jangan mengira bahwa hidup berpaling. Karena rezeki datang dan pergi bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa yang abadi bukanlah apa yang kau miliki, tapi siapa dirimu saat kau memilikinya. Maka teruslah berjalan di jalan ini dengan keyakinan yang tenang. Teruslah mengucapkan 3 kata yang telah menjadi jembatan antara hatimu dan langit. Aku menerima sepenuhnya. Ucapkan dalam senang maupun susah, dalam kaya maupun kurang, dalam terang maupun gelap. Karena dalam penerimaan yang utuh, kau tidak hanya sedang mengundang rezeki, tapi sedang menyatu dengan sumber rezeki itu sendiri. Kini, saat naskah ini sampai di akhir, izinkan aku membisikkan satu pesan terakhir. Jangan lupa siapa dirimu, bahkan saat dunia mulai mengingat namamu. Karena jiwa yang tahu tempatnya di semesta akan selalu diberi jalan pulang oleh Sang Pemilik segalanya. Dan kini, setelah semuanya kau dengarkan, kembali tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Biarkan semua yang kau rasakan hari ini menetap dalam hati, menjadi benih-benih keyakinan yang akan tumbuh di waktu yang tepat.
Ingatlah, kekuatan doa bukan terletak pada kerasnya suara, tetapi pada ketulusan jiwa saat mengucapkannya. Dan rezeki sejati bukan hanya apa yang masuk ke tanganmu, tapi juga ketenangan yang tumbuh di dalam dirimu. Jika pesan dalam video ini menyentuhmu, jangan biarkan hanya berhenti di sini. Bagikan kepada orang lain, agar cahaya rezeki juga sampai pada mereka. Dan tuliskan di kolom komentar, aku terhubung dengan sumber rezeki yang tak pernah habis. Sebagai bentuk ikrar bahwa kau tidak berjalan sendirian. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga langkah-langkahmu dipenuhi cahaya dan hatimu selalu dalam penjagaannya.